Jikalau yang pertama di antara kalian baik jin dan manusia qamu fi sa'idin wahidin, berada di dalam satu tempat melumpuk dadi siji, was'aluni, kemudian semuanya meminta kepadaku, fa'a'taitu kulla wahidin ma sa'altahu, kemudian masing-masing orang yang meminta itu dikasih oleh Allah. Iki njaluk A dikasih A, sing iki njaluk B dikasih B, kabeh permintaane dikasih oleh Allah. Maka yang demikian itu kata Allah, mana qasa dzalika mimma indi, itu tidak mengurangi sedikit pun apa yang ada di sisiku, ila kama yang kusul mahitu idza udkhilal bahar, kecuali seperti berkurangnya jarum ketika dicelupkan di laut. Pertama kalinya, marilah kita senantiasa mengucapkan syukur atas segala nikmat yang telah dilimpah curahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya, sholawat beserta salam tak lupa kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, panglima kita dan kekasih kita bersama, yakni baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa menyelenggarakan kajian sebelum berbuka, yang mana insya Allah akan diselenggarakan selama Ramadan ini setiap hari Senin dan Kamis. Dan kepada sore hari ini, alhamdulillah kita kedatangan tamu kita, ya guru kita, yakni Ustadz Ganang Edi Widodo dari Blitar. Kajian pada sore hari ini insya Allah akan dibawakan dengan tema yang berjudul Allah tak butuh ibadah kita. Baik, seperti apa itu? Langsung saja Ustadz Ganang Widodo akan menyampaikan pada kesempatan kali ini. Baik, kepada Ustadz Ganang Edi Widodo, tempat dan waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin rahimakumullah, syukur alhamdulillah kesempatan sore menjelang petang ini kita oleh Allah ditakdirkan bisa bertemu di tempat yang baik ini, dalam suasana yang baik, dalam kondisi yang baik, di acara yang baik. Mudah-mudahan semua kebaikan yang ada pada kita memberikan keberkahan bagi kehidupan kita. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah. Mudah-mudahan oleh Allah senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau. Dan mudah-mudahan kelak nanti di yaumil akhirah kita termasuk orang yang pantas diakui sebagai pengikut beliau. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Muqassimul Awqat, saya diamanai untuk menyampaikan tema kajian, bahkan mungkin judul, bahwa Allah tidak membutuhkan ibadah kita.
Judul ini diberikan sekaligus dipaksakan oleh panitia kepada saya untuk saya sampaikan. Tentu ketika tadi MC bertanya kayak apa, ya mestinya yang paling tahu yang ngasih judul mestinya. Ketika kemudian saya diminta untuk menyampaikan, membahas bahwasanya Allah enggak butuh ibadah kita, tentu itu menurut istimbat dari saya. Namun demikian saya ingin berusaha untuk merujuk pada rujukan yang primer, yaitu Al-Quran atau As-Sunnah, sehingga ini betul-betul menjadi penguat bahwa hakikatnya ibadah kita, ketaatan kita itu tidak menambah sedikit pun kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Sehingga kalau kita pahami secara terbalik, andai manusia itu sepakat untuk tidak taat kepada Allah, memboikot, tidak mau beribadah kepada Allah semuanya, maka itu tidak akan menjadikan Allah dipecat oleh dadi pangeran, dipecat dari kapasitasnya sebagai Tuhan. Hadirin rahimakumullah, sebab Allah itu sudah menjadi Tuhan sebelum keberadaan manusia dan jin. Kalau saya pernah mengikuti kajian, ini kayaknya nggak familiar Pak di komunitas kita. Dulu ini ada masa, zaman yang saat itu disebut dengan zaman Ahadiyah. Saat itu yang ada hanyalah Allah. Kapan itu? Ketika Allah belum berkehendak menciptakan makhluk. Kalau kita menggunakan logika bahwa Allah itu qidam dan baqa', Allah itu tidak berawal dan tidak berakhir, sementara seluruh makhluk ini punya sifat kudus dan fana, ada permulaannya dan ada akhirnya. Maka dengan logika ini tentu kita memastikan bahwa dulu sebelum adanya makhluk yang ada cuman Allah. Jenengan setuju nama mboten? Setuju nama mboten, Pak? Lah, jangan dipaksakan, Pak, sebab saya merasakan tema semacam ini kayaknya enggak familiar di komunitas kita. Di Blitar itu yang ngaji hikam, yang ngaji mereka menyebut ilmu ngakoid begitu, itu membahas masalah ini Pak. Cuman produknya saya lihat banyak yang tarkus sholah, banyak yang meninggalkan sholat. Mereka akhirnya terjebak dalam pemahaman manunggaling kawula Gusti. Sehingga mereka yang familiar dengan majelis taklim ini, mereka akan mengatakan Allah iki yo ingsun, ingsun ki yo Allah. Mereka menyebut Allah, Pak. Maka lae enek salat, kemudian sing salat iku ngaku bahwa dia menyembah Allah, dia menyebut Allah begitu, maka dia masih menganggap ada keterpisahan antara makhluk dan Tuhan, antara kawula karo Gusti. Maka Gusti iku ya kawula, kawula iku ya Gusti. Gusti karo kawula iku hakikate nyawiji. Mula ora enek kawula nyembah Gusti. Maka mereka akhirnya tidak mau sholat sebagaimana yang kita kerjakan. Cuman terkait yang tadi, Pak, bahwa ada masa di mana saat itu hanya Allah saja. Kapan? Ketika Allah belum berkehendak menciptakan makhluk. Sebab semua makhluk itu kudus, ada permulaannya, sementara Allah itu qidam, enggak ada permulaannya,
Maka Allah itu pernah dulu itu hanya Dia, tidak ada yang lain. Maka saat itu dia sudah berkapasitas sebagai Tuhan apa belum? Sudah berkapasitas sebagai Tuhan apa belum? Sudah. Tidak ada penghambaan dari siapapun, tidak ada satupun makhluk yang menyembah dia. Tapi dia sudah sebagai Tuhan dan dia punya kekuasaan yang mutlak. Maka kondisi Allah yang punya kekuasaan yang mutlak ini tidak kemudian bergeser, terdistorsi ketika sudah ada makhluk-makhluk. Sementara dari dalil yang Allah firmankan bahwa Allah menciptakan makhluk termasuk dan terkhusus jin dan manusia, agar jin dan manusia itu menghambakan diri kepadanya. Wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, ilahnya ini istitsna lil isbat, kecuali agar jin dan manusia itu menghambakan diri kepadaku. Itu kalau dalam Al-Quran terjemah, translate-nya liya'budun, itu agar menyembah kepadaku. Saya sering sampaikan, bahkan mungkin di sini sudah beberapa kali saya sampaikan, kata liya'budun ini saya termasuk yang enggak setuju kalau ditranslate agar dia menyembah kepadaku. Sebab menyembah ini sudah penyempitan makna. Liya'budun ini maknanya menghambakan diri kepadaku. Nah, salah satu bentuk penghambaan adalah menyembah, rukuk dan sujud. Penghambaan tidak hanya rukuk dan sujud, tapi ketaatan hanya kepada Allah, ini juga penghambaan. Maka kalau penjenengan membuka kitab Tauhid, Pak, hak Allah ini ada dua. Hak untuk disembah dan hak untuk ditaati. Maka penjenengan dikatakan musyrik tidak hanya ketika menyembah selain Allah, tapi penjenengan juga dikatakan musyrik ketika mempersembahkan ketaatan kepada selain Allah. Maka menghambakan diri ini bentuknya tidak hanya menyembah, rukuk dan sujud kepadanya, tapi dia taat secara total kepada Allah. Ini juga aktualisasi daripada bentuk penghambaan. Maka jikalau wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun itu ditranslate dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar dia menyembahku, menurut saya ini mendistorsi makna, menyempitkan makna. Seakan-akan kon nyembah, rukuk dan sujud. Sehingga kalau ada seorang hamba tidak taat kepada Allah, asal dia masih menyembah Allah, ini sudah masuk kategori yang dimaksud dan yang menjadi tujuan Allah menciptakan jin dan manusia. Tapi saya tidak memaknai begitu. Enek wong iku salat, rukuk dan sujud kepada Allah. Dia enggak pernah sujud kepada selain Allah. Tapi ada masalah-masalah tertentu yang diproduk pihak selain Allah, yang dia taati itu dengan meninggalkan ketaatan kepada Allah, maka itu termasuk bentuk meninggalkan penghambaan kepada Allah. Dia telah melakukan amal yang itu tidak menjadi tujuan daripada penciptaan jin dan manusia oleh Allah. Hadirin yang saya hormati rahimakumullah, kali ini saya membawa catatan, ini dimuat di dalam Arba'innya Nawawi, hadis nomor 24, nanti bisa penjenengan cek Pak. Isinya ini hadis qudsi. Hadis qudsi ini biasanya
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Allah yang berfirman. Ada yang memaknai sederhana, hadis qudsi ini firman Allah yang tidak dimuat di dalam Al-Quran. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Sahabat yang mulia ini mengatakan bahwa Nabi pernah bersabda dengan meriwayatkan apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya panjang. Yang pertama, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman. Wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan atas diriku kezaliman, dan aku telah jadikan kezaliman itu perkara yang diharamkan di antara kalian. Fala tadzalamu, maka kalian jangan saling menzalimi. Ini juga pesan, cuman nggak ada kaitannya dengan tema yang kita bahas. Kemudian yang kedua, ya ibadi kullukum dallun ila man hadaituhu. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian itu sesat. Kalian itu minimal punya potensi untuk tersesat. Mungkin saat ini panjenengan tidak tersesat, panjenengan berada di jalan yang benar. Tapi kalian punya potensi, punya kecenderungan untuk tersesat. Fas ilaman hadaituhu, kecuali orang yang telah aku beri petunjuk kepadanya. Fastahduni ahdikum, maka mintalah petunjuk kepadaku, pasti akan aku kasih petunjuk. Ini juga bagus, cuman nggak ada kaitannya dengan tema yang sedang kita bahas. Ya ibadi, kullukum ja'i. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian itu lapar. Kalian ini orang yang sangat membutuhkan makanan. Ila man at'amtuhu, kecuali orang yang aku kasih makan. Jadi semua tanpa kecuali sebetulnya kita ini orang yang kelaparan. Kalau sementara kita ini bisa makan, ada orang yang kita lihat tidak kelaparan, itu bukan karena siapa-siapa, kecuali karena Allah kehendaki dia dikasih makan. Jadi kalau sudah begini Pak, panjenengan itu jangan menepuk dada, jenengan jangan rumongso, hilangkan sifat keakuan, maka tampillah seakan-akan eksistensi kita itu tidak mungkin ada kecuali dengan peran Allah. Sampai hidayah saja, petunjuk saja Pak, itu tidak akan mungkin ada pada kita kecuali dikehendaki oleh Allah. Sampai makan saja itu tidak mungkin bisa panjenengan lakukan. Baik mungkin punya makanan tapi panjenengan nggak bisa makan. Wonten napa mboten? Atau panjenengan bisa makan tapi nggak ada yang dimakan. Jadi ada makanan dan kita bisa makan, kondisi semacam itu tidak mungkin ada pada hamba Allah, kecuali Allah kehendaki itu ada pada hamba itu. Maka lek ngeten iki panjenengan ini luwe, kemudian nafsu makan besar, wis ngincim-ngincim engko sing arep didahar apa. Kemudian panitia juga sudah mempersiapkan apa yang nanti akan kita makan. Wis disiapne apa dereng, Pak? Itu semuanya 100% karena dikehendaki oleh
Allah. Makanya jenengan jangan mentengkelek, jangan kemelelet, jangan itu, jangan metesek, jangan jumawa. Kita itu enggak ada apa-apanya, Pak, tanpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ibadi kullukum arin, wahai hambaku, setiap kalian itu telanjang, illa kecuali man kasautuhu, orang yang aku kasih pakaian. Sekali lagi Pak, awake dhewe iso berpakaian begini, pantas, kewes, sehingga kita pede tampil di depan orang banyak, kita enggak minder dengan pakaian yang kita pakai, itu karena Allah kasih pakaian. Baik ada pakaian yang bisa kita pakai, karena memang Allah titipkan sehingga menjadi hak kita, atau kita ini punya kerentek, kita terbersit di dalam benak kita mau berpakaian. Sebab banyak ternyata orang itu yang dikasih pakaian atau dia punya pakaian tapi enggak sir kelamben, sampai turut pasar, kledrang-kledreng turut dalan, terus enggak gawe apa-apa. Ning pare enek ora ngoten niku. Nek wis akale itu digawe wah, Pak. Terus kemudian dia oleh Allah dijadikan enggak sir berpakaian. Padahal banyak orang yang akan ngasih, sebab nyawangnya melu isin. Dikasih Pak pakaian, tapi dia enggak mau. Lek penjenengan kemudian ngeten iki, Pak. Pakaian penjenengan bagus, jenengan punya kemampuan finansial untuk membeli pakaian, itu karena dikehendaki oleh Allah. Maka Allah sampaikan, fastaksuni aksukum, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya akan aku kasih kalian pakaian. Iki ya enggak enek kaitannya dengan yang kita bahas. Nanti ada yang ada kaitannya. Sampeyan sabar ae. Kemudian ya ibadi, wahai hambaku, innakum tukhti'una bilaili wan nahar. Sesungguhnya kalian itu salah, Pak. Baik pada waktu malam maupun waktu siang. Ketika kalian melewatkan malam, kalian melewatkan siang dengan aktivitas baik dalam bentuk perbuatan maupun ucapan, maupun mungkin hanya kerentek yang ada di dalam benak, kerentekmu, ucapanmu, kemudian perbuatanmu dalam bentuk gerakan anggota badan, itu sebetulnya ada potensi salah di sana. Innakum, sesungguhnya kalian tukhtiun, melakukan kesalahan bilaili wan nahar, pada waktu malam dan siang. Maka apa yang dimaui Allah? Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan saya ini mengampuni dosa itu semuanya. Dosa sing cilik, dosa sing gede, dosa di siang hari, dosa di malam hari, semuanya kalau memang kamu punya mau agar aku mengampuni dan engkau sungguh-sungguh meminta ampun, maka akan aku ampuni. Setan itu, Pak, dalam hal ini diwakili iblis. Ketika perasaan irinya ini memuncak karena dia merasa lebih senior dibandingkan Adam, ribuan tahun telah diciptakan Allah sebelum Allah menciptakan Adam. Kemudian iblis ini punya track record yang luar biasa. Konon di dalam tafsir Ibnu Katsir itu saya baca kualitas penghambaannya iblis kepada Allah ini sama dengan malaikat, Pak. Dan luar biasa, Pak. Ribuan tahun Allah ciptakan iblis, diletakkan di langit pertama, diletakkan di langit kedua dan seterusnya,
Di masing-masing tempat itu ribuan tahun iblis menyelenggarakan ketaatan kepada Allah. Iblis pernah memegang kunci-kunci surga sehingga dia mendapatkan gelar Al-Harith. Iblis dulu pernah punya nama Ajazil. Ajazil inilah yang menjadi pemimpin delegasi utusan Allah dari kalangan malaikat yang memerangi jin Banul Jan yang ada di bumi. Setelah ini selesai paripurna, iblis punya prestasi track record yang luar biasa. Allah ciptakan Adam, kadek kemudian Allah perintahkan kepada iblis sujud kepada Adam, Pak. Bangkit kesombongannya. Aba, dia enggan, wastakbaro, dia menyombongkan diri. Maka Pak, puncak emosinya iblis itu dia berjanji kepada Allah, demi kekuasaanmu aku akan sesatkan manusia sehingga mereka banyak berdosa, tidak banyak di antara mereka yang bersyukur kecuali hanya sedikit saja. Aku goda dia dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, sehingga dia menjadi orang-orang yang durhaka dan berdosa kepadamu. Maka Allah sampaikan, demi kekuasaanku, demi keagunganku, sekalipun dia banyak dosa, tapi kalau dia meminta ampun kepadaku, tetap saya ampuni. Jadi iblis bersumpah akan sesatkan manusia sehingga mereka banyak melakukan dosa, tapi Allah juga bersumpah demi keagungannya, sekalipun manusia berdosa, pokok dia mau minta ampun kepadaku, tetap aku ampuni. Kita ini punya Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang, dan maha pengampun, Pak. Makanya jenengan itu kalau merenung sedikit saja, Pak, maka hidup penjenengan itu akan penjenengan rasakan, penjenengan enggak pernah lepas walaupun sesaat dari kasih sayang Allah. Ketika nanti manusia itu tidak ada satupun yang mau mempedulikan penjenengan, hatta orang-orang terdekat penjenengan, istri dan anak-anak kita, jasad kita terbujur kaku, pucat, dimandikan, dikafani, kemudian diantarkan ke kuburan, ditutup dengan papan, ditimbuni dengan tanah. Orang-orang meninggalkan kita setelah itu, kita menghadapi sempitnya kubur sendiri, gelapnya kubur sendiri, kasarnya munkar dan nakir sendiri, kita jawab fitnah kubur sendiri, tidak ada satupun orang yang peduli dengan kita, maka yang akan memberi pertolongan Allah, Pak. Itu pun dengan syarat, jikalau kita punya ketaatan yang berkualitas tinggi. Jadi menungso wis ora enek, Pak, yang peduli dengan kita. Makanya sampeyan niku ora usah sibuk golek ridhone wong. Sebab suatu saat wong yang jenengan sibuk agar dia ridho kepadamu, dia suatu saat tidak akan peduli dengan penjenengan. Maka sibuklah mencari keridhaan Allah, sebab Allah akan menolongmu, Allah akan melimpahkan rahmatnya kepadamu, Allah akan membimbingmu ketika semua orang tidak ada yang peduli kepada penjenengan. Maka Pak, lek memang kita sadar akan itu, Pak. Cik ning dunya kita mendapatkan limpahan rahmat Allah, sampai ketika kita di barzah, nanti kita di akhirat, ketika orang tidak akan ada yang peduli dengan kita, Allah pun tetap menolong kita. Maka sok-sok itu aku mikir begini, ya Allah, saya sadar bahwa
hidup saya ini dipenuhi dengan rahmat dan kasih sayang-Mu. Tapi saya tidak pernah melihat-Mu. Saya cuma bisa merasakan kehadiran-Mu, kasih sayang-Mu. Tapi mata ini belum pernah melihat-Mu, telinga ini belum pernah mendengar bagaimana suara dari-Mu. Saya rasakan kasih sayang-Mu yang begitu besar, tapi saya tidak bisa melihat zat yang telah menyayangiku selama ini. Nanti jikalau di akhirat ya Allah, ini betul Pak dari hati saya. Nanti kalau di akhirat, karena banyaknya dosaku, sehingga saya termasuk orang yang tidak cukup syarat untuk masuk surgamu, dan saya harus masuk nerakamu, tapi saya mohon walaupun hanya sebentar, saya melihatmu ya Allah. Saya ingin melihatmu walaupun hanya sebentar, melihat zat yang selama ini mengasihi dan menyayangiku. Maka kembali kepada yang kita bahas, panjenengan jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Panjenengan jangan pernah berputus asa dari ampunan Allah. Sebab Allah Tuhan kita itu Pak, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ketika Dia menurunkan Rasul dengan membawa risalah, untuk kemudian risalah itu diajarkan sehingga hari ini nyampe kepada kita, itu pun adalah bentuk kasih sayangnya kepada kita. Maka panjenengan sekali lagi jangan pernah berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mintalah ampun kepadaku, kata Allah, pasti aku akan ampuni kalian. Ya, ini yang mungkin ada kaitannya dengan kita ini. Waktune karek didik. Ya ibadi, wahai hambaku, innakum lan tablughu durrin fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hambaku, kalian semua sesungguhnya tidak ada kemadharatan yang dapat kalian lakukan kepadaku, dan tidak akan ada kemanfaatan sedikit pun yang bisa engkau lakukan kepadaku. Panjenengan, Pak, mungkin kita, mungkin manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir entah siapa, itu berada dalam satu tempat, saling tolong, bahu-membahu, bekerja sama untuk menjadikan Allah tertimpa madharat. Maka sekali-kali, sebab menggunakan redaksi lan tablughuni, tidak sekali-kali nyampe kepadaku, kata Allah, kemadharatan itu. Tapi sebaliknya Pak, jikalau kita bahu-membahu, saling tolong, bekerja sama untuk memberikan kemanfaatan kepada Allah, maka kita tidak akan bisa memberikan kemanfaatan sedikit pun kepada Allah. Jadi panjenengan itu dengan cara apapun, itu tidak akan bisa memberikan kemanfaatan walaupun hanya sedikit untuk Allah, dan tidak akan bisa memberikan kemadharatan walaupun sedikit kepada Allah. Berarti Pak, kebaikan yang kita lakukan itu ngefeknya harus apa Pak? Sekalipun itu adalah bagian dari perintah Allah. Awake dhewe poso, kemudian kita hari ini menjelang berbuka hadir di tempat yang mulia, kita berbuka bersama. Sebentar lagi kita qiyamul lail, kita habiskan waktu untuk baca Al-Quran, mungkin kita juga banyak bersedekah. Terus ngono kuwi itu ngefek dalam bentuk kemanfaatan untuk Allah napa mboten? Ada efek kemanfaatan untuk Allah napa mboten?
Lek awake dhewe sepakat untuk memboikot, tidak melakukan apapun yang Allah perintahkan, bahkan kita melakukan apa yang dilarang oleh Allah, apakah ini menjadikan Allah tertimpa kemadharatan? Tidak. Maka sakjane hakikatnya kebaikan yang kita lakukan ngefeknya kepada kita. Jikalau kita lakukan kemadharatan, kita lakukan kedurhakaan, kita lakukan kemaksiatan, kita lakukan bentuk-bentuk pelanggaran syariat, maka itu efeknya juga kembali kepada kita sendiri. Maka panjenengan jangan berpikir dan jangan pernah berpikir bahwa Allah itu butuh ketaatan kita, Allah butuh ibadah kita. Ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum, jikalau yang pertama di antara kalian dan yang akhir di antara kalian, wa insakum wa jinakum, baik yang dari golongan manusia maupun dari golongan jin, kanu ala atqa qalbi rajulin wahid minkum, itu berada dalam ketakwaan yang puncak. Dadi nyuwun sewu, Pak, wong iku kondisi hatinya kan macam-macam, Pak. Jadi lek ngomong karakternya kan macam-macam. Iki menungso sing pertama sampai terakhir, kemudian jin sing pertama sampai terakhir, itu kowabeh, Pak, mempunyai kualitas ketakwaan yang puncak, taat kepada Allah dengan setaat-taatnya, kabeh. Maka Allah sampaikan di sini, ma zada dzalika mulki syai'a, itu tidak menambah sedikit pun besarnya kekuasaanku. Hayo. Dadi wong sak donya ora sing urip kepara sing wis mati barang diuripne, mereka masing-masing punya ketakwaan yang paling puncak, takwa pol, Pak, taat pol kepada Allah. Kabeh jinnya juga begitu, sing pertama sampai yang terakhir semuanya punya ketakwaan yang puncak. Maka yang demikian itu ma zada fi mulki syai'a, itu tidak menambah sedikit pun besarnya kekuasaanku. Ya ibadi, ini kebalikannya. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, mana qasa dzalika liman min mulki syai'a. Tapi sebaliknya, itu menggunakan ismun tafdil, Pak. Bukan hanya fujur, fajir, tapi afjar. Dalam kondisi kekurang ajaran yang puncak, menungso sing pertama sampai terakhir, jin sing pertama sampai terakhir, kowabeh masing-masing kurang ajar dengan tingkat kekurang ajaran yang puncak, kowabeh, maka itu pun tidak akan mengurangi kekuasaan Allah walaupun hanya sedikit. Jadi ketika Allah utus Rasul, kemudian Rasul yang diutus ini menyampaikan bimbingan, ditarbiyah, mereka diajarkan bagaimana sikap kepada Allah yang baik dan ideal, itu bukan karena Allah butuh itu. Tidak menambah itu semua, walaupun hanya sedikit, kebesaran kekuasaan Allah.
Sehingga sekali lagi Pak, jikalau hari ini kita lakukan bentuk-bentuk ketaatan, kita berusaha ngempet untuk tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah, itu semata-mata karena kita ingin memberikan kemanfaatan dari apa yang kita lakukan untuk kita sendiri. Nah, kemudian ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalukum wa akhirakum wa insakum wa jinakum, jikalau yang pertama di antara kalian baik jin dan manusia, qamu fi sa'idin wahidin, berada di dalam satu tempat, melumpuk dadi siji, was'aluni, kemudian semuanya meminta kepadaku, fa'a'taitu kulla wahidin ma sa'altahu, kemudian masing-masing orang yang meminta itu dikasih oleh Allah. Iki njaluk A dikasih A, sing iki njaluk B dikasih B, kabeh permintaane dikasih oleh Allah. Maka yang demikian itu kata Allah, mana koso dzalika mimma indi, itu tidak mengurangi sedikit pun apa yang ada di sisiku, ila kama yang kusul mahitu idza udkhilal bahar, kecuali seperti berkurangnya jarum ketika dicelupkan di laut. Ayo Pak, jenengan bayangkan, jin sing pertama sampai terakhir, menungso sing pertama sampai sing terakhir berkumpul di satu tempat, semuanya meminta kepada Allah, masing-masing dikasih oleh Allah, masing-masing itu tidak mengurangi sedikit pun apa yang ada di sisi Allah, kecuali seperti berkurangnya jarum ketika dimasukkan di laut, maka air yang nempel di jarum itu berkurangnya, sementara sisanya itu yang ada di sisi Allah. Hadirin rahimakumullah, hari ini maghrib kalau enggak salah jam 17:43. Ya, sekarang masih kurang sekitar 8 menit. Tapi sudah selesai, saya harus mengakhiri. Terima kasih. Tentu saya harus minta maaf jikalau ada kesalahan. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.